Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Kami dari kelompok 4, kelas 173A01, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal, Rega Hari Kusuma, Faris Firdaus Ariputra, Oktaviana Putri Suryaningsih, dan Nur Maulidiawati. Tema proyek kami adalah web vaksinasi UBSI. Kenapa kami milih ini? Karena yang sedang terjadi di sekitar kita sedang ada COVID-19, jadi kita memilih ini sebagai tema. Selanjutnya, tentang landasan teorinya. Konsep dasar web. Web adalah fasilitas hypertext untuk menampilkan data dan berisikan dokumen-dokumen multimedia yang berupa teks, gambar, suara, animasi, dan lainnya, dengan menggunakan browser sebagai perangkat lunak untuk mengaksesnya. Dan pengertian website sendiri, website adalah halaman-halaman yang dapat menampilkan tadi teks, gambar, animasi, suara, video, dan masing-masing itu dihubungkan oleh jaring-jaringan halaman. Kayak kita mau buka banyak website-website yang bertebaran di internet, bisa kita akses menggunakan misalnya Chrome, yang baru di Microsoft Edge. Nah, itu bisa. Dan untuk bahasa pemrograman yang kami gunakan hanya HTML dan PHP, atau bahasa lengkapnya Hypertext Markup Language dan Personal Home Page. Untuk pembahasannya sendiri akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Oktaviana Putri Suryaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada bagian awal web yang berisikan beberapa option. Contoh seperti home, about, tutor, partner, contact, register, dan cek data mahasiswa opsi. Kalau kita klik bagian register, kita akan melihat form pendaftaran yang berisikan tentang nama, nick, NIM, alamat, nomor tiket, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Rega Hari Kusuma. Untuk tampilan berikut adalah contoh form yang telah diisi lengkap. Jika nomor tiket terdapat kesamaan atau double, maka penginputan bakal gagal. Berikut adalah contoh tampilan penginputan gagal. Perkenalkan, saya Nur Maulidiawati, dan di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan awal. Jika kita pilih menu About, maka akan otomatis scroll ke bawah dan akan muncul tampilan seperti gambar di atas, yang berisikan sebuah informasi tentang tujuan vaksinasi dan penjelasan tentang pelaksanaan vaksinasi UBSI. Dijelaskan, program vaksinasi bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19. Kemudian yang selanjutnya adalah isi dari button yang bertuliskan pelajari lebih lanjut. Jika diklik, maka akan menghasilkan tampilan seperti gambar di samping. Dan jika di-scroll lagi ke bawah, akan muncul tampilan seperti gambar di atas yang berisikan syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan untuk mengikuti program vaksinasi UBSI. Nama saya Faris Firdaus Ariputra. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Maulidiawati. Selanjutnya ada perbedaan vaksin COVID-19. Apa saja perbedaan vaksin COVID-19? Pada dasarnya ada banyak jenis vaksin COVID, tetapi di Indonesia hanya ada 4 jenis yang digunakan, yaitu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Dari hasil web yang kami buat, di sini kami menjelaskan beberapa perbedaan dari vaksin COVID-19, yaitu dari pembuatnya, dari bahan dasar, uji klinis, efikasi vaksin, izin, cara kerja, dosis, penerima vaksin, hingga efek samping. Oke, selanjutnya ada 4 tahap distribusi vaksin COVID-19, yaitu pada tahap pertama pada bulan Januari sampai April tahun 2021. Yang menjadi sasaran vaksin tahap awal ini adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta para mahasiswa. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu
dengan bulan dan tahun yang sama. Tahap kedua ini dituju untuk para warga lansia berumur 60 tahun ke atas. Selanjutnya ada tahap ketiga pada bulan April tahun 2021 sampai Maret tahun 2022. Tahap ketiga ini dituju untuk masyarakat yang dinilai rentan termasuk dari sisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada tahap keempat. Tahap keempat ini dituju untuk sasaran penerima adalah masyarakat dan pelaku ekonomi dan yang lainnya. Kalau kita klik pada bagian Consent dan Partner, akan berisi tentang dokter-dokter yang akan menyuntikkan vaksinasi kepada kita. Jadi masyarakat yang melihat web ini nggak perlu khawatir tentang dokter-dokter seperti apa yang akan menyuntikkan vaksin kepada mereka. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Vaksinasi tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, selama belum tercapai kekebalan komunitas dan herd immunity, maka pencegahan paling efektif adalah kepatuhan protokol kesehatan oleh seluruh individu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.